Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya di channel IndoBeam. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau sharing berkaitan dengan bagaimana caranya kita mengcustom material untuk keperluan POV atau volume. Jadi biasanya kalau kita lihat di video sebelumnya, output yang dihasilkan ketika kita mengeluarkan quantity report ataupun kalkulasi cut and fill, maka bisa dilihat nama item materialnya tidak sesuai dengan apa yang ada di Indonesia atau standar yang ada di Indonesia. Misal nih, bisa kita lihat contohnya di bagian cross section ini, bisa kita lihat untuk layer satunya namanya adalah rigid pavement, untuk yang di layer kedua ada LC, kemudian untuk di layer ketiga adalah drainage layer. Tapi ketika kita terapkan di software ini, settingannya adalah masih settingan default daripada aplikasi ini sendiri, sehingga untuk membedakannya kita harus menggunakan nama-nama yang berbeda yang telah tersedia di software. Bisa dilihat di template-nya. Di sini kita bisa lihat untuk feature definition-nya, ini adalah standar daripada default softwarenya. Nah, bagaimana kita mengcustom ini agar ketika nanti output yang dikeluarkan daripada software ini sendiri itu sesuai dengan apa yang ada di Indonesia atau apa yang kita inginkan, seperti ini ya, misal. Oke, langsung saja di sini teman-teman semuanya kembali lagi ke bagian awal tampilannya. Jadi teman-teman import dulu untuk koridornya. Selanjutnya teman-teman buka di bagian explore. Kita close dulu untuk propertiesnya. Nah, di bagian export ini teman-teman bisa lihat di bagian nama file kita, ini adalah latihan 1. Di bagian latihan 1 ini kita cari yang namanya feature definition. Oke, nah di feature definition ini ada juga untuk alignmentnya seperti ke baseline, untuk lainnya seperti existing, ini adalah bagian yang aktif di dalam file ini. Selanjutnya kita langsung saja menuju di bagian mesh. Nah, di sini ada aggregate, ada concrete, ada grading, kemudian ada modeling. Nah, di bagian cross section tadi ini adalah rigid pavement. Pavement berarti sama land concrete, berarti ini menggunakan material concrete. Seperti itu ya. Langsung saja di sini kita di bagian concrete, kita copy salah satu template ataupun feature definition yang sudah ada di sini. Kita kopikan, misal di concrete pavement saya copy, kemudian saya rename, misal ini adalah rigid pavement. Kemudian saya oke. Dan selanjutnya ini saya copy lagi, kayak kasih nama dan concrete. Dan yang ketiga adalah di bagian drainage layer, itu kita langsung aja ke bagian aggregate, kemudian kita copy, kita ganti drainage layer. Selanjutnya yang diperlukan lagi adalah solid footing. Kita copy, kita ganti rename, enter. Nah, ini nama-namanya sudah ada di sini, sudah kita tuliskan di sini. Selanjutnya lagi kita kembali ke bagian koridor, kemudian kita ke bagian template. Nah, di bagian template kita klik di bagian layernya di sini. Di bagian feature definition ya, ini kita coba ganti. Nah, ini sudah bisa lihat teman-teman, untuk rigid pavement ini sudah tertera di sini. Rigid pavement, kemudian kita pilih OK, apply, kita close, kita langsung ke sebelah kiri. Ini kita ganti juga di bagian rigid pavement, kita apply, kita close. Di sini adalah LC-nya, kita ganti ke bagian land concrete-nya. Oke, ini juga kita ganti di bagian dan konkretnya, kita apply,
Selanjutnya di drainage kita ke bagian agregat, kemudian kita pilih di drainage layer. Terus ini kita juga di drainage layer, di bagian solid shading jangan sampai ketinggalan. Oke, apply. Oke, dan jangan lupa teman-teman untuk di save dahulu. Kita save, kemudian kita close. Nah, selanjutnya sebelum kita generate untuk output daripada POC nya, kita klik dulu di bagian yang berwarna ungu, kemudian kita pilih di synchronize with library. Oke, selesai. Kemudian kembali ke koridor, kemudian kita pilih di komponen quantity. Kita pilih koridornya. Nah, bisa dilihat sekarang untuk output yang dihasilkan ketika kita menggunakan mengedit untuk bagian visual definition-nya, ini bisa dilihat ini sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Misal tadi rigid pavement, di sini sudah rigid pavement. Jadi teman-teman ketika nanti di reportnya bisa dilihat. Nah, ini sudah rigid pavement. Untuk areanya, kemudian ini dan lain-lain, volumenya berapa, ini sudah menyesuaikan. Jadi nanti totalnya di bawah, berapa jumlah LC nya atau volumenya, ini adalah totalnya. Jadi nanti tinggal teman-teman ekspor aja ke Excel. Oke teman-teman, mungkin sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video-video sharing saya selanjutnya dan terima kasih.